Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Insiah dari UT Surabaya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke jenengan tentang kegiatan kolase yang diadakan di kelas jenengan tadi. Iya. Kita mulai Bu. Iya. Bu, sebelumnya ini dengan Ibu. Ini Ibu Susrawati, guru kelas A di TK Dharma Wanita 3. Bu Susrawati saya mulai Bu. Ini tentang persiapan dulu, tentang rencana pengembangan Bu. Apakah kegiatan kolase gambar terdapat dalam RPP hari ini Bu? Tentunya sudah pasti ada, karena sebelumnya kegiatan di dalam kelas itu sudah guru persiapkan dalam bentuk RPP terlebih dahulu. Dengan harapan pembelajaran bisa lebih terencana dan lebih mengena kepada anak. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah kegiatan kolase sesuai dengan tema atau subtema dalam hari ini Bu? Ya, tentunya pasti sesuai, karena guru saat membuat RPP itu selalu menyesuaikan dengan tema dan subtema yang diambil di hari itu. Misalnya hari ini kita temanya kendaraan darat, nah subtemanya kendaraan roda 4, dan untuk RPP-nya kita membahas tentang mobil. Pertanyaan kedua dari Ibu, dengan alat dan bahan. Apa saja Bu alat dan bahan yang digunakan anak dalam kegiatan kolase gambar tadi Bu? Dalam kegiatan kolase hari ini kita menggunakan bahan lospat Bu. Khususnya biji-bijian, kertas bekas, daun kering, kemudian kain perca, korek api, dan mungkin bisa menggunakan yang lain lagi. Agar anak bisa memilih sesuai keinginan anak. Sekarang pertanyaan ketiga nih, alat dan bahan untuk gurunya apa mawon Bu? Untuk alat dan bahannya itu sama seperti yang digunakan anak. Nah, jadi tapi kita untuk alatnya ada menyediakan beberapa alat. Misalnya untuk lemnya itu ada lem kertas dan lem kayu. Kemudian gunting. Gunting itu digunakan ketika anak memilih kain perca. Biasanya kan harus digunting. Nah, kalau untuk kertas itu kan bisa dengan menyobek. Nah, jadi ketika anak memilih kain perca, jadi lemnya kan harus menggunakan lem kayu biar bisa lebih melekat. Tidak itu. Sama Bu. Tergantung bahan yang dipakai anak. Sekarang yang keempat Bu, sumber dan media belajar. Apa saja sumber belajar dan media yang digunakan guru untuk kegiatan kolase gambar tadi Bu? Nah, untuk kegiatan kolase gambar itu kita bisa mendapatkan media belajar, sumber belajar itu dari mana saja Bu ya. Bisa dari lingkungan, bisa dari video pembelajaran. Seperti yang dilihat tadi Nah, untuk medianya pun nggak harus beli. Nah, yang terpenting bahannya punya, kemudian bervariasi, agar anak lebih tertarik, terus mendapatkan pengalaman sensori dan seni juga. Nah, seperti itu. Pertanyaan kelima itu tata ruang. Bagaimana pengaturan ruang untuk kegiatan kolase gambar tadi Bu? Nah, dalam kegiatan kolase gambar anak hari ini kebanyakan pada saat kolase itu kan cenderung anak duduk menempel seperti itu kan. Nah, untuk tata ruang hari ini agar fisik motorik kasalnya juga tercapai. Nah, kita menata ruang itu dengan menaruh bahan-bahan dan peralatan itu dengan beberapa meja. Misalnya untuk bahannya di meja 1, untuk peralatannya di meja 2, seperti itu. Sekarang tentang aspek perkembangan Bu. Pertama tentang aspek kognitif. Bagaimana menstimulasi aspek kognitif anak dengan kegiatan kolase gambar tadi Bu? Untuk menstimulasi aspek perkembangan kognitif, guru bisa melakukan pengarahan di awal kegiatan tentang gambar yang akan digunakan, kemudian bahan-bahan dan alat, aturan mainnya. Nah, dari informasi visual yang diberikan guru, diharapkan anak bisa memahami dan mampu mengambil keputusan. Misalnya, jika aku menggunakan kain perca, berarti aku harus menggunakan peralatan gunting. Nah, harus menggunakan lem kayu. Nah, seperti itu. Untuk memecahkan masalah sederhana juga. Untuk motorik kasarnya Bu, bagaimana menstimulasi aspek motorik kasar anak dengan kegiatan kolase gambar tadi Bu? Nah, tadi kan sudah disampaikan, biasanya kegiatan kolase itu kita cenderung duduk dan menempel. Agar motorik kasarnya bisa muncul. Nah,
dalam kegiatan hari ini kita merancangnya melibatkan gerakan-gerakan otot, misalnya untuk mengambil LK, Nggih. LK tadi yang gambarnya tadi. Nah, kita bisa ajak anak untuk merangkak. Oh Nah, iya, itu seperti tadi. kemudian dia melepaskan jepitnya tadi Iya. juga. Nah, seperti itu. Oke. Untuk motorik halusnya Bu, bagaimana menstimulasi aspek motorik halus anak dalam kegiatan kolase tadi Bu? Untuk menstimulasi motorik halus bisa dilakukan dengan cara setelah anak sudah memilih media dan alat, anak akan diarahkan untuk duduk di bawah, misalnya dengan merobek, lalu mengulas lem, menempel ataupun menjimpit tadi beras ya. Nggih, Jadi beras itu tadi. sudah termasuk menstimulasi motorik halus. Oke. Sekarang untuk bahasanya Bu. Bagaimana menstimulasi bahasa anak yang dalam kegiatan kolase Oh tadi? iya. Untuk menstimulasi aspek bahasa, guru bisa melakukan tanya jawab pada anak sembari anak melakukan kegiatan. Oh, oke. Ya. Misalnya tanya jawab, media apa yang kamu pilih hari ini, Mbak Zia? Oh, oke. Nah, terus kenapa kamu kok memilih itu sedangkan Oh, iya. temanmu memilih ini? Nah, itu kan bisa Iya Bu. bahasanya Jadi bisa. bahasa anak itu terpancing gitu. Iya, iya. Oke. Sekarang untuk sosial emosionalnya Bu. Bagaimana menstimulasi aspek sosial emosional anak? Dalam kegiatan kolase, guru bisa dengan mengamati bagaimana cara anak mengulas lem, Nggih. kemudian berbagi lem, Oh, nggih. nah, kemudian bagaimana saat mereka antri pada saat mengambil bahan, Oke. nah, kemudian jika ada teman yang lain membutuhkan bantuan, bagaimana anak yang lain, seperti itu. Oh iya, bagaimana anak lain mau membantu apa tidak gitu ya, itu Bu. kesadaran juga. Oke. Sekarang untuk moral dan nilai agama Bu. Bagaimana menstimulasi aspek moral dan nilai agama anak dengan kegiatan kolase gambar tadi? Untuk menstimulasi aspek moral dan agama, biasanya kan kita bisa mengajarkan doa-doa. Oke. Nah, karena tadi kita adalah temanya mobil, Nggih. Nah, kita ngambil topiknya mobil tadi. Nah, kita bisa untuk moralnya bisa tanya jawab bagaimana cara mengendarai mobil yang baik. Oke. Nah, bagaimana sikap yang baik ketika kita mau bepergian dengan memakai mobil. Oh, Kita iya. bisa mengajarkan doa, Nggih. kemudian mengenal rambu-rambu lalu lintas. Oh, nggih. Nah, seperti itu. Nggih Bu. Sekarang untuk yang aspek terakhir Bu untuk seni. Bagaimana menstimulasi aspek seni anak dengan kegiatan kolase gambar Bu? Jadi untuk aspek seni dalam kegiatan kolase gambar itu bisa dilakukan dengan memberi kebebasan kepada anak untuk memilih bahan yang mereka inginkan. Nah, Nggih. agar mereka bisa berkreativitas Nggih. sesuai keinginan mereka. Kemudian kita bisa melihat dari cara mereka menempel, menata. Nggih. Nah, kemudian mengatur warnanya biar balance gitu kan. Nggih, Nah, nggih. kemudian nanti kita bisa melihat dari hasil akhirnya. Nggih, hasil Nah, karyanya anak itu ya Bu. Nggih, nggih. Nggih. Untuk terakhir nggih Bu, untuk penutup. Apakah guru melakukan refleksi pada akhir kegiatan Bu? Jadi setiap hari guru itu mengusahakan merefleksi setiap kegiatan yang sudah dilalui dalam satu hari itu. Oke. Agar anak juga lebih mengena, kemudian belajar untuk mengingat kembali Oke. apa yang sudah dipelajari tadi di sekolahan, Oke. seperti itu. Oke. Terus yang terakhir Bu, apa kendala yang dihadapi guru selama kegiatan kolase tadi Bu? Karena saya mengajar di kelompok A, kendala pasti ada ya. Oke. Nah, kadang anak itu kurang fokus Oke. atau mungkin banyak bercanda. Oke. Kemudian susah diatur juga soalnya seperti memang itu. usianya masih iya, itu ya. iya, memang usia masih kelompok A itu memang masih seperti itu. Tapi ya kita ya selalu mengarahkan, Oke. memberi bimbingan bagaimana baiknya seperti itu. Oke. Oke. Bu, ini pertanyaan sudah berakhir, sudah selesai. Saya berterima kasih atas jawaban jenengan. Sama-sama, Bu. Nggih, Bu. Terima kasih nggih Bu. Nggih, Ya, saya pamit dulu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.